Dari Jalan M Sangaji 41 Yogyakarta, 101.3 Star FM Inspiring Sound. Assalamualaikum pendengar. Alhamdulillah akhirnya saya bisa menjumpai Anda kembali. Dan alhamdulillah saya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan saya berharap tentunya Anda dimanapun Anda berada saat ini yang bisa menjangkau siaran kami juga dalam kondisi yang sehat, fit, ya pokoknya happy lah. Pokoknya kita nanti malam ini akan berbincang-bincang tentang sesuatu yang fun, yang mungkin Anda tidak menduga bahwa ini ada satu peluang bisnis yang bagus sebenarnya, yang kadang-kadang kita sendiri tidak terlalu memperhatikannya. Ya pemirsa, saya Budi Utomo kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan nanti pada acara Fun with Business. Ya, seperti yang sudah saya janjikan minggu lalu ya, bahwa setiap Selasa ini selalu ada tamu yang istimewa. Dan saat ini tamu saya luar biasa istimewa, jauh-jauh datang dari Belanda ya. Dan malam ini saya serasa sedang syuting film Si Pitung. Ya, kowe orang mesti cari di mana itu Pitung berada. Gitu ya. Kira-kira seperti itu ya dialognya ya. Tapi Anda akan terkejut kalau nanti saya kenalkan siapa tamu saya. Oke, tapi sebelum saya mengenalkan tamu istimewa ini, saya akan sapa dulu sahabat saya yang alhamdulillah bisa datang. Assalamualaikum Koh Martin. Waalaikumsalam. Sehat ya Koh Martin ya? Ya. Oke, Koh Martin ini tadi jauh-jauh ya. Ada kegiatan langsung, pokoknya saya harus ke studio ini ya. Dan terima kasih sekali Koh Martin ya sudah meluangkan waktu untuk datang di studio, dan nanti kita akan banyak diskusi. Dan siapa tamu istimewa saya perkenalkan. Pak Peter Moerbeke ya. Betul. Ya. Sugeng dalu Pak Peter. Matur nuwun Budi. Nggih. Kados pundi kabaripun Pak Peter? Kula kinten sedaya sae boten wonten prekawis. Oke. Alhamdulillah saya ya, kan seperti yang saya katakan tadi, ini Pak Peter ini dari Belanda ya, tapi bahasa Jawanya mungkin sudah ngalahin orang Jawa. Ya, bahasa Jawanya halus banget, kromo inggil lagi ya. Saya terkejut ya. Siapa dulu dong gurunya Pak? Ya, saya kenalkan ya, Pak Peter ini adalah salah satu teman saya. Saya bertemu Pak Peter pertama kali kira-kira tahun 96 ya, kira-kira. Enggak, 96 berarti berapa puluh tahun yang lalu. Dan Pak Peter ini adalah dulu seorang pengusaha tour and travel, namanya Antarin ya Pak ya. Antarin yang membawa turis-turis dari Belanda ke Indonesia. Dan salah satunya adalah program dulu Pak, perjalanan bahasa ya, language tour seperti itu ya. Nah ini kebetulan waktu itu kan saya guru bahasa Indonesia, dan akhirnya saya terlibat dalam proyeknya Pak Peter, dan akhirnya Pak Peter sendiri yang mau belajar bahasa Jawa, dan hasilnya seperti yang tadi sudah saya utarakan. Ya, Pak Peter ya, yang menarik dari yang saya kenal dari Pak Peter adalah membuat sesuatu yang sederhana menjadi peluang atau opportunity bisnis yang luar biasa. Pendengar, kalau misalnya Anda live streaming sekarang ya, mungkin Anda bisa melihat yang di tangan saya ini. Kalau saya bilang kalau waktu saya kecil namanya kapal otok-otok ya. Koh Martin pernah lihat kapal-kapalan seperti ini kok? Di Sekaten. Di Sekaten ya. Jadi ini mainan ini wajib saya beli ketika saya kecil. Jadi saya harus beli ini kalau saya pergi ke pasar malam atau Sekaten. Dan ternyata di tangan Pak Peter kapal seperti ini bisa menjadi peluang bisnis yang luar biasa. Oke, tapi sebelum kita akan diskusi tentang tentang kapal ini ya, saya mau tanya Pak Peter, sejak kapan sih Pak Peter mulai berbisnis di Indonesia?
mungkin tidak 100% Indonesia ya Pak ya. Kadang di Belanda, kadang di Indonesia. Tapi kenapa memilih Indonesia? Gitu. Kenapa memilih Indonesia? Iya. Ya, bukan dengan fokus bisnis atau cari uang, tapi semua datang ya seperti otomatis. Oke. Mulai dengan holiday, terus datang lagi, terus tinggal di Bogor beberapa bulan. Oh, pernah tinggal di Bogor ya Pak ya? Terus menjadi tour leader. Terus berpikir juga tentang mulai bisnis pariwisataan. Ya, semua menjadi seperti otomatis. Bukan saya berpikir sebelumnya, saya akan buka travel. Tidak. Dan bicara tentang bisnis atau ide tentang bisnis, travel waktu itu sudah hampir 25 tahun lalu waktu mulai. Dengan unique selling point, dengan yang unik, travel di Indonesia, tapi belajar bahasanya duluan, supaya traveling menjadi jauh lebih menarik. Betul. Sebab ya logis, bisa cari jalan lebih gampang, bisa omong-omong sama orang yang di Indonesia, dan sebab orang Indonesia gampang bergaul, menjadi holiday yang bagus sekali, vakansi yang terbaik. Itu yang idenya. So, bukan hanya duduk dan tidur di pantai, juga pergi ke orang Indonesia, makan bersama, bergaul, main catur, whatever. Tapi become more closer to the people. Kalau bisa bicara bahasanya, itu adalah kunci untuk datang lebih dekat dengan orang lokal. Itu yang unik selling point waktu itu. Oke, menarik sekali ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan pendengar, ya seperti biasa ya, Anda bisa juga ikut bergabung di acara ini. Anda bisa berpartisipasi di acara ini. Silakan kalau Anda punya pertanyaan untuk Pak Peter mungkin atau untuk Koh Martin, silakan ya. Anda bisa kirimkan WA ke nomor 0818621013. Dan juga untuk Anda yang mungkin sulit untuk mendengarkan secara langsung dari 101.3 FM, Anda juga bisa mengikuti acara ini secara live streaming. Silakan Anda akses di www.starjogja.com ya. Pak Peter bisa nanti Petra sama Sonya bisa melihat langsung ya dari Amsterdam. Moga-moga. Ya. Oke, Koh Martin. Ya, Pak Peter ini bisnisnya mengalir ya Koh ya. Jadi dari yang pertama kali hanya sekedar saya jalan-jalan ke Indonesia, kemudian akhirnya tertarik ya, kenapa ini tidak dikembangkan, dan akhirnya Pak Peter menjadi tour leader dan akhirnya membuat travel agent sendiri ya, namanya Antarin ya bersama teman tentu saja ya Pak Hans, dan itu ternyata bisnis itu hanya mengalir seperti itu Koh ya. Menarik tapi ini satu bisnis yang kebetulan atau seperti apa Koh? Kalau Koh Martin melihatnya. Judulnya sama Pak Budi. Pak Budi itu gimana? Fun with business kan gitu. Betul ya. Sama. Iya. Ini the real salah satu contohnya fun with business. Betul. Apa yang kamu senangi itu jadikan bisnismu kan gitu. Senang jalan-jalan ya jadikan jalan-jalan itu bisnismu. Iya. Suka main kapal-kapalan ini Pak Peter ini. Jadi sampai umur 107 dia masih ingin main kapal-kapalan. Ya jadi memang sesuatu yang fun ternyata tidak hanya cukup sampai terbatas pada fun saja ya Koh ya. Jadi kita bisa membuat sesuatu yang fun ini menjadi opportunity, menjadi peluang bisnis, dan ini sudah dijalankan oleh Pak Peter ya dengan Antarinya gitu. Oke. Ya Pak Peter,
Antarin sudah 25 tahun ya. Ya, saya juga ikut menikmati kecipratan rezekinya Antarin. Ya, karena saya dulu kan guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Jawa. Nah, sesudah perjalanan 25 tahun ini, apakah ada semacam pikiran ternyata ada banyak ya sebenarnya, tidak hanya masalah tour and travel tadi yang bisa dikembangkan ya sebagai ide-ide bisnis ya, khususnya di Indonesia atau mungkin lebih spesifik lagi di Yogyakarta ya, karena Pak Peter lebih banyak tinggal di Yogyakarta. Nah, apa saja yang Pak Peter amati, yang Pak Peter lihat ya, oh ini sebenarnya opportunity bagus ya, dan bisa dikembangkan di sini gitu. Ya, ada banyak. Ya. Saya kira yang bisa diperbaikan. Ya. Ya, saya sendiri suka dulu kapal tuk-tuk. Ya. Kapal otok-otok tuh. Kapal otok-otok. Karena bunyinya otok-otok. Iya, betul. Yeah. Dan ya dari dulu saya ketemu kapal otok-otok di pasar di Bogor kalau saya tidak salah. Oh, pertama justru di Bogor ya, bukan di Jogja. Saya pikir di depan Kebon Raya. Kalau saya tidak salah. Selalu ada orang yang jual kapal otok-otok di depan tempat yang untuk beli karcis. Nah, turis dan lokal turis pasti tertarik dengan suara dari kapal itu. Dan lihat di wasbak, wow, masih hidup sendiri, tidak ada baterai, baik kemana. So unik dan ludik dan ya luar biasa. Tentu saja saya beli juga. Dan sebab saya sering pergi ke Indonesia dan pulang, selalu saya bawa 50 atau 100 kapal itu untuk dijual lagi ke toko atau kalau ada Queen's Day atau untuk kasih hadiah. So mungkin selama 10 tahun beli dan jual kapal itu, tapi 50-100 seperti itu. Ada a moment once when, di rumah saya ada anak kecil yang pergi ke kamar saya dan kami bersama pergi ke kanal sungai di bawah rumah saya. Oh, di bawah rumah ada sungainya? Ya, kanal, gracht misalnya in Amsterdam. Supaya menghidup kapal otok-otok. Dia mungkin 7 tahun. Dia tertarik sekali tentu saja. Ada api asli, ada kapal dari kaleng, ada mitrailleur, ada air. Lucu. So, kami ke bawah, hidupkan kapal otok-otok, dan pasang di air, dan apa yang terjadi? Dia jalan, tuk langsung itu hal yang bagus, tuk. Tapi sesudah 1 menit, ada kapal yang lain, ada ombak kecil. Kapal otok-otok tenggelam. Ya, anak itu menangis. Saya menangis juga sebab dia menangis. Kapal otok-otok ada di bawah sungai itu. Nah, itu yang momen saya kira, bagaimana mungkin jual saya dolanan, mainan, dolanan yang untuk 1 menit tidak mau, harus bisa lebih baik. Sudah itu saya kira kami saya coba untuk diperbaikan. Diperbaiki. Sebab tidak enak toh mainan untuk 1 menit. 1 menit saja ya.
biasanya di wasbak kalau tidak ada masalah, tapi kalau di sungai justru yang menarik hilang sebab tidak stabil di air. Nah ya, sesudah beberapa tahun saya sama teman, bukan saya sendiri, coba untuk diperbaiki, memperbaiki sudah beberapa kali. Nah, selama 15 tahun menjadi kapal otok-otok dari spons supaya tidak tenggelam. Tangki bukan dari besi tapi dari kuningan supaya tidak ada karatan. Tidak karatan. Dan liling yang tidak begitu aman sebab bisa besar sekali dengan minyak kelapa. Betul. Dikecilkan dengan liling yang sudah diproduksi. Liling bulat. Betul. Bisa sekarang bisa beli juga di pasar di mana-mana. Di supermarket banyak. Dan bisa diganti. Lebih aman. Nah, terus dan buat packing yang menarik. Terus menjadi kapal tuk-tuk yang modern, aman. En sekarang ada bisa beli di Indonesia, bisa beli di Amsterdam, bisa beli di Jogja, cuma di sana. Oke. Ya menarik ya. Ko Martin pernah mainan kayak gini nggak kok waktu kecil? Lupa ya, tapi menarik sih itu. Nah ini metamorfosa ini loh kok. Yang coba Ko Martin gimana lihatnya ini? Metamorfosanya. Pengen hidupin. Kan penasaran kan? Ya harus ke Sungai Opak dulu. Tantangannya ke Sungai Opak ini. Sebenarnya ada banyak versi ya tentang kapal ini. Sebelumnya karena saya kemarin juga lihat yang tenaga lilin sudah ada. Kemudian Pak Peter juga membuat dengan tenaga solar cell tadi. Saya sudah coba. Anak saya suka sekali kok. Ketika panas dia langsung jalan sendiri. Kemudian juga ada yang dengan apa namanya itu es batu. Yang saya tidak mengerti itu. Bagaimana teknologinya itu? Ada beberapa jam. Bisa sampai beberapa jam untuk menjelas. Menjelaskan itu. Tapi bisa sebab itu dengan elemen Peltier yang dengar radio ini bisa mungkin Google Peltier bisa cari dua elemen yang bisa kreasi stroom sedikit sekali kalau ada perbedaan dengan suhu. Kalau ada perbedaan dengan suhu panas dingin, walaupun sedikit ada listrik juga sedikit. Cukup untuk hidupkan elektromotor yang kecil sekali. Kalau sudah lebih kecil dari dinamo jauh lebih kecil. Motor yang kira-kira tidak lebih besar dari 1 cm. Gitu ya. Tidak bisa cepat. Tapi cukup untuk jalankan kapal kecil seperti sebesar kapal otok-otok. Gitu ya. Jadi Ko Martin saya cerita dikit nih kok ya. Jadi Pak Peter ini memodifikasi. Sampai saya belepotan ngomongnya. Memodifikasi kapal otok-otok ini dengan ini dengan lilin. Kemudian juga ada yang versi panel surya. Jadi dia di sini ada ininya kok, ada panel suryanya, dan ketika matahari cukup terang dia jalan gitu kok, ada baling-balingnya. Kemudian juga ada yang sistem tadi es batu kok. Jadi ini ditaruh es batu di sini ya kok ya, dan itu bisa jalan. Dan yang satu lagi itu dengan garam ya Pak ya. Garam dan dengan metal magnesium. Metal magnesium. Jadi pil magnesium sama garam. Bisa juga untuk kreasi energi listrik sedikit sekali, tapi cukup untuk hidupkan motor kecil. Untuk menjalankan kapal cukup ya. Jadi gini ya kok, itu benar-benar ada riset ya. Yang saya senang di rumah Pak Peter ini ada workshop ya. Di situ ada riset. Kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini gimana? Gimana nih kok komentarnya? Orang Indonesia mungkin tidak atau belum sejauh itu ya kok ya. Enggak juga sih, cuman emang tadi itu berangkat dari kalau ada orang yang seneng, apalagi kalau saya tuh contohnya selalu pasarnya itu kalau ada anak kecil suka, mau makanan, mau mainan, mau apapun benda yang disukain oleh anak kecil tuh
itu jujur ya. Dia kan jujur itu loh. Rumah mau gimana pun juga ya, kalau ada anak kecil sesek gitu atau sesak nafas ya gitu, atau kok kusam ya gitu, itu dia akan jujur itu loh. Mobil pun juga gitu. Kok bau nggak enak ya gitu kan, akan jujur itu. Begitu wow, tuk. Apalagi di sungai kan lebih enak lagi karena luas banget. Cuman ini ada pengamannya juga ya. Cuman emang harus di pinggir itu tetap. Kalau menengah ya udah hilang ya. Kalau ke tengah sungai bisa hilang ini nanti sampai di tengah sungai. Ya, kalau kapal ini sampai ke tengah, ya bisa hilang. Kalau tidak bisa berenang, bye. Ya, artinya ya kalau karena dia tidak punya remote control untuk mengendalikan itu tentu saja ya. Berarti tambah jangkar Pak Budi. Jangkarnya panjang banget bisa ditarik. Ya, mungkin kayak layangan. Harus ada tali ya. Kalau dia jalan bisa ditarik seperti itu ya. Modifikasi lagi. Ya. Jadi memang benar-benar ini based on teknologi kok. Jadi yang saya terlalu rumit Pak Budi mungkin. Based on science gitu. Berdasarkan ilmu pengetahuan gitu loh. Based on science ya, tentu saja ya, based on science. Jadi ternyata dari sesuatu yang sederhana ini bisa dibuat dengan berbagai cara gitu. Itu kan teknologinya teknologi teko saya itu. Airnya yang dipanasin, airnya jadi tenaga uap ya. Jadi dorong. Jadi uap air kan. Itu sederhana banget itu. Kalau yang lain tadi kan penjelasannya rumit ya kali ini. Cuman ini di refill itu di refill lilinnya sembarang lilin aja ya, ditetesin di situ ya. Ini lilin cuma yang Rp3.000 mungkin 2.000 ya, bisa. Seperti ini lilin biasa. Oh cari toh. Ya ini kan di supermarket banyak. Jadi lilinnya seperti ini kok ya, seperti ini. Nah ini di supermarket banyak. Makanya kenapa dibuat ini karena ininya bisa bahan refillnya di mana banyak di mana banyak. Tapi kalau itu dikasih nama spesial for tuk jadi beda Pak Budi. Lilin spesial for tuk boat gitu ya. Baunya bau es krim. Mungkin harus ada essence supaya seperti aromaterapi bau es krim. Saya pikir ada juga yang dengan bau. Ya betul. Ya dan dengan teknologi yang tadi ya, yang mungkin Ko Martin kapan-kapan main dong ke tempat Pak Peter, lihat itu yang solar sistemnya seperti apa. Boleh nggak ini di rebranding gitu? Boleh, monggo. Bukan ada paten. Tidak ada paten tuh kan, masih ada waktu, masih ada kesempatan kok. Cari cuan. Cari cuan dari mainan ini. Oke, kita akan lanjutkan lagi dialog kita nanti di sesi kedua Pak Peter, tapi kita istirahat sejenak ya. Oke. Ya, pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita tentang bagaimana ide-ide yang sederhana ini sebenarnya bisa menjadi peluang bisnis untuk kita ya. Kita akan kembali sesudah beberapa yang mau lewat ini, dan jangan kemana-mana. Ya, masih bersama saya Budi Utomo dan juga Ko Martin ya, sahabat saya, dan tentu saja tamu istimewa saya Pak Peter Moerbeke ya. Pak Peter, sebelum kita lanjutkan dialog kita ya. Pak Peter langsung otomatis ya. Ini ada pertanyaan ya, silakan dipakai ya. Wonten pitakenan. Wonten toh. Oke, monggo. Ko Martin masih kalah nih bahasa Jawanya sama Pak Peter. Oke, kita jawab dulu. Ini yang pertama dari Ibu Trihastuti yang ada di Purworejo. Selamat malam Ibu. Selamat malam Bu Trihastuti. Sehat-sehat nggih Bu Trihastuti ya. Ya, kapal otok-otok di kota saya banyak dijual di trotoar. Kapalnya dikasih minyak tanah dan sumbu ketika nyala. Kayaknya bukan minyak tanah Bu, tapi minyak goreng. Minyak kelapa. Ya, minyak kelapa ya. Kapal bisa jalan di dalam baskom. Ini yang lagi dibahas. Ya, ini yang lagi dibahas ya. Ini yang topik kita. Ya, ini salah satu ya. Betul ya Pak Peter ya. Ini salah satu dari produk yang dikembangkan Pak Peter ya. Kapal otok-otok ini. Jadi Bu Trihastuti ini tanya,
otok-otok itu seperti apa sih gitu. Terus saya jelaskan ya, ya itu otok-otok yang benar. Di Purworejo itu dijual di trotoar biasanya. Ya, leres Bu. Memang banyak ya dijual biasanya di tempat-tempat keramaian ya. Bisa di alun-alun atau ya di pasar malam seperti itu. Ya, oke. Itu betul ya Bu Triastuti ya. Mungkin ini juga mainannya Bu Triastuti waktu kecil dulu. Ya, otok-otok ini ya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari Mas Agus ya. Selamat malam Mas Agus dari Bantul ya. Acaranya sangat suka banget. Masalah bisnis dan peluang bagus banget. Buat penyiarnya terima kasih banyak. Oke, sama-sama Mas Agus. Dia cuma apresiasi saja. Matur nuwun Mas Agus. Matur nuwun. Kemudian ini saya buka satu lagi ya pertanyaan yang masuk ini ya. Oke. Dari Mbak Devi yang ada di Sleman Utara. Oke, Mbak Devi, selamat malam. Ya. Pak Peter bisa jelaskan, ada banyak hal yang mungkin dilihat Pak Peter di Yogyakarta ini yang bisa dijadikan sebagai peluang bisnis. Saya mau coba-coba nih Pak Peter. Oke. Itu pertanyaan tidak gampang. Oh, tidak gampang. Tapi yang saya lihat ya sudah ada banyak hal yang bagus sekali, yang kreatif di Indonesia, apalagi Yogyakarta. Dan yang menjadi saya heran, kok bisa toh unik, kreatif. Biasanya hal-hal ada hubungan sama dolanan, mainan, atau makanan. Kreativitas bisnis dengan makanan luar biasa di Indonesia, apalagi Jogja. 1 minggu yang lalu, mungkin 2 minggu lalu, saya pergi ke pasar Kangen, pasar Kangen. Ya, dekat Beringharjo. Bukan hanya saya, 1000-an orang penuh. Berapa stand, mungkin 100-200. Semua jual makanan yang unik, yang tidak ada di dunia yang lain. Kreatif dengan es, dengan api, dengan buah yang saya belum pernah lihat, dengan bahan yang dulu dipakai. Unik. Dan orang Indonesia suka sekali. Saya kira orang Indonesia curious, ingin tahu, penasaran dengan makanan. So kalau saya lihat yang pasar itu dengan makanan, saya kira orang Indonesia kreatif sekali dengan cari bisnis dari makanan. Dan apalagi mainan, itu mainan yang otok sudah unik bagi saya. Di pasar Kangen ada nggak ini yang versi ini? Ada nggak ya? Ada ya. Ya betul. Ya. Oke. Tapi juga seperti yang saya punya di depan, ada mainan yang example orang Indonesia bisa buat dari kosong, bisa membuat sesuatu yang berharga. Contoh yang saya bawa di depan saya adalah string, ada seperti tali dengan beberapa buah yang gratis di bawah pohon pinus. Pinus ya, itu bunga pinus ya. Buah pinus. Bunga. Itu gratis toh? Ya, gratis. Tidak ada ongkos, tinggal ambil, ada 1000-an di bawah pohon itu. Tali 1 meter, harganya Rp10. Ada 5 cupitan, harganya 250 untuk 5. Dibuat satu dan menjadi string untuk di depan window, jendela. Dikasih foto-foto dari pacar atau dari ibu atau whatever. Terus bisa jual, bisa beli
konsumen yang beli untuk 20.000. Untuk di toko Adela atau di Mirota Batik atau di mana-mana. Iya. Dari 0 menjadi 20.000. Kreatif, unik dan tidak ada di. Ya, saya pikir itu pintar. Tapi kalau saya lihat kreativitas di dalam teknologi, saya pikir itu kurang di Indonesia. Tidak ada inovasi sepeda atau pesawat atau motor atau mobil atau internet itu datang dari luar. Tapi hal mainan, makanan banyak. Dan juga di dalam pariwisataan saya kira. Kepariwisataan itu orang Indonesia bagi saya cukup kreatif juga. Oke. Artinya sebenarnya banyak peluang ya, banyak opportunity banyak peluang. Yang penting bagaimana kita bisa kreatif ya dengan peluang-peluang itu. Boleh saya kasih contoh? Iya, silakan. Beberapa tahun yang lalu ada apa namanya erupsi Merapi. So tidak lebih dari saya pikir 1 bulan sudah ada kemungkinan peluang bisnis di sana. Saya masih ingat orang pasang motor yang sudah dibakar atau sudah menjadi hanya besi, tidak ada karet, tidak ada apa-apapun. Terus jual CD dengan opname. Dengan syuting waktu ada erupsi Merapi. Tidak ada 1 bulan. Sudah menjadi warung, sudah menjadi seperti museum. Kalau Anda mau lihat sekarang, ada Merapi Tour. Bukan ada 10 jeep, bukan ada 1.000 jeep, tapi mungkin sudah 5.000 jeep yang explore situasi Merapi. Bisnis besar. Akibat waktu itu ada erupsi. Cukup kemungkinan. Oke, di balik musibah ada berkah ya. Ternyata yang penting kita kreatif ya. Ko Martin, kalau Ko Martin mengamati para pebisnis di Yogyakarta khususnya ini, sebenarnya masih banyak peluang ya Ko ya. Ko Martin sendiri mengamati seperti itu, masih banyak peluang yang belum tersentuh gitu ya Ko ya. Jadi mestinya seperti apa sih supaya orang tidak terlalu bingung? Karena pertanyaannya, aduh saya mau bisnis apa ya gitu loh. Banyak sekali kan, aduh saya bingung nih, saya mau bisnis apa? Padahal ada banyak peluang yang ada di luaran sana gitu lah kok. Sebetulnya itu kan lihat dari orangnya ya, karena yang Pak Peter sebut juga gudangnya orang kreatif gitu loh di situ. Di Jogja ya? Iya di Jogja gitu. Jadi kadang-kadang perlu ketemu dengan orang-orang yang bukan di sekitar kita mungkin, karena di sekitar kita dengan kapal tuk-tuk ini udah biasa gitu. Iya, betul. Mungkin perlu diupload di TikTok atau di YouTube apa pendapatmu tentang dunia tentang ini gitu loh. Wow, menarik gitu dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin bisa dapat kepercayaan diri yang lebih akhirnya, jadi terus mungkin akhirnya bisa memikirkan yang ini mungkin. Gitu. Kan ini kata Pak Peter kan kelihatan di rumah dia ada momen anak ya waktu itu, anaknya yang main, anaknya yang main itu kok cuman kalau pakai ini cuman 1 menit berhenti, terus kemudian kena ombak besar tenggelam. Terus akhirnya mengganti dengan ini. Nah, nggak usah terlalu rumit sebenarnya gitu loh. Yang penting kalau anakmu happy dengan barang itu apapun aja, nah itu jual lah gitu. Paling sederhana. Oke. Jadi sebenarnya sederhana ya kok ya. Apalagi bisnis tentang mainan gitu ya. Pokoknya yang kalau sebagai sampelnya itu tadi ya, anak-anak suka berarti ya itu peluang bisnis. Oke, silakan ada yang mau ditambahkan atau ini mungkin maaf ini ada pertanyaan lagi Pak Peter. Kita jawab dulu ya. Oke, selamat malam Bu Uswatun yang ada di Imogiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Uswatun. Pak Budi dan Pak Peter, untuk kapal otok-otok yang bermacam-macam variasi tadi, apakah hanya untuk koleksi ataukah sudah di brand? Bisa dapat di manakah? Maaf, nggak ngikutin dari awal. Oke. Dapat barang ini di toko mana saja mungkin gitu ya. Tapi sebenarnya nggak ya di Jogja ada gitu ya,
tokonya mana? Kita boleh nyebutin nggak sih kalau tokonya? Ya, ada di beberapa toko souvenir ya Kak. Ya Pak, ya gitu. Gitu nggih, Bu Uswaton sebenarnya di beberapa toko, nanti kalau saya sebutkan nama tokonya, aduh ini dikira iklan dong. Di Malioboro ada. Nah, di Malioboro, di sekitaran Malioboro gitu. Dekat Beringharjo. Spesifik banget. Masih luas tuh Pak. Ya. Oke. Jadi di sekitar Malioboro ada, dan Pak Peter ini ada ininya nggak? Ada apa namanya, IG-nya nggak? Ada Instagramnya nggak? Ya, untuk ada Facebook. Oh, Facebook saja. Facebook ada. Ya, lihat Tuk Boat. Ya, silakan Bu Uswaton bisa buka Facebooknya Tuk Boat ya. Tuk Boat. TUK. Ya, TUK BOAT ya. Tuk Boat. Bisa lihat di situ produknya seperti apa, dan ini bisa membeli secara online juga. Boten. Oh, betul sangat ya. Tidak bisa, tapi ada banyak informasi baik how it works dari dulu sampai sekarang kelihatannya. Oke, jadi bisa di situ, tapi yang jelas Bu, kalau Bu Uswaton tertarik mungkin untuk anak-anaknya di sekitar Malioboro sudah dijual gitu ya, untuk kalau beli ke Pak Peter langsung boleh nggak sih? Lebih baik tidak. Lebih baik tidak. Nah, ini Pak Budi, ini yang perlu dipelajari. Itu namanya membangun sistem. Saya bukan penjual, saya adalah produsen. Nah, gitu. Jadi tidak semuanya dipegang sendiri gitu loh. Jadi pusing nanti ya Pak. Bagi saya tidak begitu menarik untuk jual, untuk buat ya. Kan gitu. Untuk inovasi ya, untuk omong-omong tentang itu dengan teman, bagaimana bisa dibuat ini ya. Itu menarik, tapi untuk jual tidak, bagi saya tidak begitu menarik. Oke, jadi yang jual ini istrinya Pak Peter, Mbak Herni. Kalau pesan ke Mbak Herni bisa berarti? Iya, bisa. Ya. Oh, bisa berarti. Pasti bisa. Ya, jadi Mbak Herni ini manajernya. Bisa minta nomornya Mbak Herni? Ya, tentu saja bisa ya. Harusnya tadi Mbak Herni diajak ini harusnya. Ya, besok saja. Besok saja, Pak Peter nggak pede kalau ditungguin sama Mbak Herni. Ya, oke. Gitu ya Bu Uswaton, kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari Mas Mano yang ada di Jalan Kaliurang. Pak Peter dulu katanya bos dari Antarin Tour and Travel. Betul. Apakah sekarang masih eksis atau sudah ganti bisnis yang lain? Kalau sudah ganti bisnis, apa sekarang bisnisnya? Matur nuwun. Masih ada, tapi di sekarang dengan tangan orang yang lain. So masih ada. Bisnis yang lain tidak ada, kecuali yang tuk boat dan boat yang lain, tapi itu bukan bisnis besar. Belum ada. Ya, belum ada ya. Tapi ada homestay juga toh? Ya. Ada homestay di daerah Tirto Tipuran ya. Ya. Itu Mas Mano. Jadi ya bisnisnya ya having fun itu tadi ya. Having fun with the boat. Ada eksperimen, dan Pak Peter memang suka sekali ya. Kalau pergi ke rumahnya, saya paling suka lihat di workshopnya, itu ada banyak alat-alat di situ. Oke. Ya, gitu Mas Marno yang ada di Jalan Kaliurang. Ada satu lagi pertanyaan tuh, kan banyak Pak Peter pertanyaannya. Ini dari Tante Rensi yang ada di Jalan Kaliurang. Mau nanya, jika beli banyak and mau dijual lagi, apa bisa gitu loh. Jadi dia mau menjadi reseller atau apa? Dia mau beli banyak, itu ada potongan harga atau tidak? Mungkin order khusus. Tapi sebab setiap kapal dibuat sendiri, handmade, bukan dengan saya, tapi dengan teman. So walaupun lebih banyak daripada 10, ongkos menjadi sama. Itu bukan produksi pabrik. Setiap kapal dicek untuk buat tangki supaya ada suara tuk-tuk, harus di tik-tik-tik sendiri. Gitu. Bukan saya, tapi teman sekarang ya. Dan untuk pasang lilin sendiri, untuk membuat kapal. Walaupun 1.000 atau 2.000, ongkos sama. Sebab banyak handwork. So hampir tidak bisa kurang. Hanya seperti packing, kalau pesan 1.000 lebih murah daripada saya pesan 100 packing. Tapi itu hanya perbedaan kecil. Jadi variabelnya di situ ya, yang bisa
sedikit turun itu mungkin karena packingnya saja. Hampir tidak bisa walaupun banyak. Gitu. Ya gitu Tante. Jadi ini karena memang dia dibuat benar-benar satu persatu ya. Ya one single pieces ya. Jadi benar-benar dari satu persatu ini dicek apanya tadi ya sampai tuk-tuknya bunyi atau tidak. Terus dan ini benar-benar handmade 100% handmade ya. Jadi ini bukan barang-barang manufaktur atau pabrikan. Jadi mungkin ya karena handmade-nya 100% handmade jadinya harganya menjadi ya seperti tadi dijelaskan ya, mau beli seri 1 dan mau beli 10 mungkin harganya menjadi sama. Gitu. Tapi nggak usah khawatir ya, kalau Tante Rensi bisa menjual itu lebih mahal ya kenapa enggak gitu ya. Oke, ya ada yang mau dijelaskan lagi dari Pak Peter tadi ya, sedikit ya karena waktu kita hampir habis. Menarik ya. Hanya sebentar dan sebab saya pikir ini contoh yang bagus tentang pertanyaan bagaimana bisa buat dari kosong, dari nol bisa menjadi harga yang mahal. Ini kapal miniatur yang buat oleh Mas Agus, dibuat oleh Agus Santoso. Dia keahliannya dia membuat miniatur. So apa yang kamu mau dari seperti contoh motor kecil atau kapal kecil atau whatever, he can make it. Dia bisa membuat miniatur sebagai 10 cm mungkin. Yang detail persis. Onderdeel dan bahan mungkin tidak lebih daripada 10.000 maksimal. Tapi jual kapal seperti ini dia jual untuk 500.000. Satu piecesnya 500.000. Sebab banyak waktu dan skill perlu juga. Betul. Maksud saya dari sedikit bisa buat banyak. Tapi lama di kerjaan dan unik, tidak ada yang lain yang bisa buat itu. Kamu tahu, cek saja di Facebook Agus Santoso. Agus Santoso ya. Bisa cek ya. Agus dengan Z. Agus. Saya pikir orang di Eropa tidak bisa buat ini. Itu harus perlu sabar. Orang Eropa tidak bisa. Dia bisa. Dengan alat-alat yang sederhana sekali. Alat yang sederhana, bahan yang sederhana, bahkan itu mungkin juga barang-barang bekas ya. Jadi menjadi sesuatu yang punya nilainya sangat tinggi ya. Menarik sekali. Jako Martin ya, untuk closing statementnya apa nih pesan-pesan buat para pendengar Star FM yang mau memulai bisnis dari sesuatu yang sederhana seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Peter Morpay. Mungkin menarik kalau dibahas dengan sedikit peribahasa yang saya nggak kuasai, tapi kurang lebihnya gini, gajah di depan mata nggak kelihatan, gede banget gitu. Padahal manfaatnya banyak karena kita terlalu sibuk ngurusin buntut gajah gitu. Mengerti Pak Peter? Kadang-kadang kita sesuatu melihat yang besar yang di dekat kita nggak lihat, kita justru malah melihat sesuatu yang jauh gitu. Walaupun dekat sudah ada banyak. Betul. Yang kelihatan hanya buntutnya saja. Yang kelihatannya ekornya saja. Gitu ya. Mungkin seperti ini. Gajah di depan mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan kita bisa lihat. Artinya kita terlalu sibuk melihat keluar gitu. Tapi sebenarnya di dalam sendiri banyak potensi yang yang terlewatkan ya, karena rumput tetangga selalu lebih indah. Itu saya mengerti. Padahal ini kalau masuk di toko-toko online ya, marketplace luar negeri, ini harganya jadi mahal ya Pak Peter ya? Mungkin lebih mahal daripada yang 500.000 ya. Yang ini aja loh, gak saya yang itu. Ini aja, ini kan simpel banget sebetulnya. Tapi kasih packing yang bagus. Packing yang selalu penting sekali. Harganya bisa menjadi lebih tinggi. Jadi packing ikut menentukan menentukan harga. Ini sudah dibuktikan oleh Pak Peter ya. Jadi kapal otok-otok tadi memang di packing bagus ya. Kemudian juga produk-produknya Pak Peter yang merupakan modifikasi atau pengembangan dari kapal otok-otok ini juga packingnya bagus-bagus. Bagus, tapi dibuat di Jogja. Di Yogyakarta. Tidak sulit. Banyak orang mau ikut untuk desain.
dan tidak mahal dan bahan bagus, tapi yang saya merasa perlu kontrol, cek semua step untuk cek ya betul itu desain bagus, betul bahan yang saya mau, betul hasilnya bagus, juga yang penting packing masuk packing. Itu packing bagus atau tidak? Kalau packing masuk dos yang sudah jelek, dos karton, ya cepat rusak. Dari semua step harus dikontrol. Tapi bisa bagus di Jogja. Gitu. No problem. Ternyata di sini juga bisa kok memproduksi sesuatu yang berkualitas ya Pak ya. Perfect. Gitu. Dan ini sudah dibuktikan. Dan memang packingnya bagus ya. Saya suka gambarnya itu ya. Klasik banget. Seperti anak-anak Eropa tahun 70 atau 60 ini ya. Iya. Ini kan Pak Budi, mirip-mirip kayak mobil-mobil yang diecast itu ya. Mana nyebut merek? Oh, diecast itu bukan merek kok. Kalau merek itu tit. Enggak apa-apa saya sebutkan di sini, enggak mungkin dia pasang iklan di sini juga. Kinsmart itu ya kok ya. Atau Maisto seperti itu. Ya, oke. Ya Pak Peter, terima kasih sekali. Ya, matur nuwun sanget. Pak Peter sampun rawuh ing studio. Pak Peter sampun kerso ngendika babagan apa pengalaman-pengalaman. Ini kayak saya siaran bahasa Jawa. Ya, sampai jumpa di 107 tahun lagi ya. Moga-moga. Ya, ini sangat inspiratif ya Pak Peter, sangat insya Allah ini bermanfaat untuk para pendengar Star FM dimanapun berada. Semoga. Gitu. Ya, juga terima kasih untuk Ko Martin ya sudah memberikan banyak sekali semacam ide-ide atau juga semacam masukan untuk para pebisnis ya, khususnya yang baru mulai ya Ko ya. Dan moga-moga ini akan menjadi satu. Ini ada yang menarik Pak Budi. Oke. Yang menyenangkan itu ada duitnya. Gitu. Ternyata yang menyenangkan itu tidak harus keluar duit, tapi ini justru malah mendatangkan duit gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, demikian tadi pendengar bincang-bincang kita selama 1 jam tadi ya. Oke ya. Dan ternyata banyak sesuatu yang sederhana yang ada di sekitar kita ya. Kalau kita sudah senang duluan ya, kita bisa having fun dengan apa yang kita sukai, ternyata itu bisa juga dijadikan peluang bisnis. Tadi Pak Peter sudah menjelaskan ya, hal-hal yang sederhana, bahkan sampah yang mungkin orang tidak meliriknya, tapi ternyata itu menjadi sesuatu yang luar biasa dan tentu saja itu mendatangkan cuan. Ya, dan semoga dialog kami pada malam ini bermanfaat. Dan pendengar, kita insya Allah akan ketemu lagi pada minggu depan ya, dengan narasumber yang tidak kalah spektakulernya dan kayaknya sih masih berbau-bau Belanda juga. Pokoknya selama 2 minggu ini topik kita tentang itu tadi ya, company itu. Udah 12 tahun yang lalu ya Pak Budi ini. Apanya? Tuk-tuk. Oh ya, makanya hebat kan ya. Oke. Ya, oke. Kita ketemu lagi minggu depan dan saya Budi Utomo pamit mundur. Terima kasih. Wassalamualaikum.